selamat pagi. Hari ini saya akan berencana mencari kopi di Pasar Legi di langganan saya. Dan kita akan cari tahu bagaimana kondisi terbaru dari Pasar Legi Songgolangit. Karena saya beli kopinya di sana. Yuk ikuti perjalanan kabar di hari ini. Kita sambung lagi tentang Pasar Legi Songgolangit yang kebakaran beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Mei 2017 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saya coba ingin mencari tahu tentang kondisi terkini karena saya harus belanja keperluan warung, yaitu membeli kopi di pasar. Kabar terakhir, pasar belum dapat beroperasi hingga akhirnya membuat kebutuhan stok kopi saya terbengkalai. Dan kita akan lihat dulu apa yang ada di lokasi. Ada beberapa kebijakan dari pemerintah Ponorogo ya tentunya tentang penanggulangan atau proses evakuasi pasar terbesar di Ponorogo tersebut. Salah satunya adalah pertemuan antara pemerintah dan pedagang di Pasar Songgolangit. Saat itu diwakili oleh Bupati Ponorogo Ibu Mulkisoni menyampaikan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kebijakan tersebut diantaranya adalah akan adanya bantuan modal bagi para pedagang yang kiosnya ludes terbakar. Nominalnya berapa belum bisa ditentukan dan saya kurang mengetahui. Kebijakan berikutnya adalah relokasi sementara tetap di area pasar dan akan dikondisikan selesai dalam seminggu ke depan. Ini sudah masuk ke hari keempat kalau ketiga setelah proses pertemuan bupati dengan pedagang pasar. Dan juga akan diberikan bantuan berupa beras kepada pedagang yang terdampak kebakaran. Bantuan beras tersebut mungkin sebagai simbolis ya untuk para korban dari pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dan yang kebijakan yang lain adalah nama Pasar Songgolangit akan dikembalikan ke nama asal, yaitu menjadi Pasar Legi Ponorogo, karena dianggap nama Songgolangit ini berat atau tidak atau kurang pas ya, namanya terlalu, kalau wong Jawa bilang namanya Kabupaten Jeneng gitu ya. Kabupaten Jeneng nanti bebannya berat untuk ditanggung oleh pasar, nama pasar. Ya, itu sebenarnya kepercayaan aja, tapi kebijakan itu tentunya sudah mengalami proses-proses dari beberapa penasihat atau masukan-masukan dari banyak pihak. Dan untuk sementara ini pasar akan ditutup hingga kondisi sudah siap dipakai oleh pedagang berjualan, walaupun untuk waktu sementara hingga pasca lebaran. Jadi menurut info dari beberapa orang tadi, bahwa di Pasar Songgolangit belum dapat dioperasikan atau belum dapat digunakan untuk proses jual beli ya. Itu pun termasuk lokasi pasar yang sebelah utara yang tidak terkena kebakaran. Para pedagang pun dilarang untuk berjualan. Hal ini dirasa seharusnya saling toleransi dulu ya. Podo-podo ngrasakne nek ora mangan siji ora mangan kabeh. Jadi pihak pedagang yang menempati bagian selatan itu tidak terima ketika lapak yang sebelah utara itu berjualan, sedangkan lapak yang sebelah selatan belum dapat berjualan. Kalau mau dibuka, buka semua, kalau tutup semua gitu. Hingga berdampak pada barang-barang yang berada di lokasi utara tersebut dibawa pulang oleh pedagang ke rumah. Jadi kalau mau transaksi, belanjanya di rumah para pedagang masing-masing. Dan akan diadakan evaluasi dan peningkatan manajemen keuangan pasar, terutama manajemen sistem keamanannya.
Nah, ini yang paling penting harus diperbaiki. Ya, belum terlambat ya kalau untuk peningkatan keamanannya. Dan akan dibangun kembali lokasi pasar menjadi pasar yang lebih modern dari sebelumnya. Nah, namun pasar tradisionalnya akan tetap dipertahankan. Ini tentunya akan menggunakan anggaran pemerintah daerah, akan tetap direnovasi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Dari Ponorogo Menyapa Dunia, Ponorogo Awasem. Oh ya, terus permasalahan yang saya hadapi sekarang adalah bagaimana saya mendapatkan kebutuhan stok kopi untuk usaha saya. Bersatu